Pulau Bingak memiliki sejarah kelam yang ditutupi oleh kabut misteri. Dulu, pulau kecil di perairan Kalimantan Barat ini dihuni oleh sekelompok nelayan, tetapi kini hanya reruntuhan rumah dan pepohonan rimbun yang tersisa. Konon, siapapun yang berani bermalam di sana tidak akan kembali dalam keadaan yang sama. Suatu malam, sekelompok pemuda dari kota mendengar legenda tersebut dan merasa tertantang. Mereka berencana berkemah di Pulau Bingak untuk membuktikan bahwa semua itu hanya mitos belaka. Dengan perahu kecil, mereka berangkat saat senja, tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka akan menjadi malam teror yang tak terlupakan. Saat tiba di pulau, suasana terasa aneh. Angin yang bertiup seolah membawa bisikan halus, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Salah satu dari mereka, Andi, melihat sesosok bayangan di antara pepohonan, tetapi ia memilih diam agar tidak menakut-nakuti yang lain. Mereka mendirikan tenda di dekat pantai dan mulai membakar kayu untuk menghangatkan suasana. Tengah malam, suara aneh mulai terdengar, seperti ada seseorang yang berjalan di sekitar tenda, tetapi saat diperiksa, tidak ada siapapun. Tiba-tiba Rudi, salah satu pemuda, berteriak. Matanya melotot ke arah laut, menunjuk sesuatu di kejauhan. Semua menoleh dan melihat sosok wanita berpakaian putih, berdiri di atas air, wajahnya tidak terlihat jelas. Panik, mereka mencoba menyalakan senter, tetapi cahaya tidak mampu menembus kegelapan yang kini terasa semakin pekat. Tiba-tiba, suara tertawa menyeramkan menggema dari dalam hutan. Bayangan-bayangan hitam bermunculan di antara pepohonan, bergerak cepat mengelilingi mereka. Dalam ketakutan, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan pulau. Namun, saat mereka kembali ke perahu, perahu itu telah penuh dengan lumpur hitam dan tangan-tangan kecil, seperti milik anak-anak merangkak keluar dari dalamnya. Mereka berteriak, berlari ke arah lain, tetapi pulau itu terasa semakin luas, dan mereka tersesat di tengah kegelapan. Satu persatu dari mereka mulai menghilang. Andi melihat Rudi ditarik oleh tangan hitam ke dalam tanah, sedangkan temannya yang lain, Jaka, tiba-tiba menjerit sebelum tubuhnya lenyap dalam kabut tebal. Hanya Andi yang tersisa, berlari tanpa arah hingga ia tak sadarkan diri. Pagi harinya, nelayan setempat menemukan Andi tergeletak di tepi pantai, tubuhnya penuh lumpur dan wajahnya kosong tanpa ekspresi. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya bisa berbisik, mereka masih di sana. Sejak itu, Pulau Bingak kembali sunyi, menjadi tempat yang tidak berani disinggahi siapapun. Hingga kini, nelayan sering melaporkan suara jeritan dari arah pulau saat malam tiba, seolah-olah arwah mereka yang terjebak masih mencari jalan pulang.